Di CV kelihatan kamu sempat nganggur lama ya? Kenapa? Nah lo, jawab apa ya? Ini triklesnya. Udah lamar kemana-mana bu, nggak ada yang keterima. Bu, ada beberapa proses rekrutmen yang masih dalam proses. Saya di PHK, belum dapat kerja lagi. Perusahaan yang lama ada restrukturisasi, jadi saya putuskan untuk cari kesempatan baru sambil ambil beberapa sertifikasi untuk ningkatin kompetensi. Keluarga saya nggak dukung kerjaan saya. Saya memilih untuk bisa fokus pada keluarga dalam jangka waktu tersebut. Apa motivasi kamu mau bekerja di sini? Ayo lo, jawab apa ya? Coba gini ya. Motivasi? Ya karena mau dapat gaji, Bu. Saya ingin berkontribusi karena pendidikan dan pengalaman saya juga relevan untuk posisi ini. Perusahaan Ibu buka lowongan ya saya daftar. Perusahaan Bapak Ibu adalah salah satu yang terbaik di bidangnya. Hal ini yang memotivasi saya untuk bisa berkarir di industri ini. Kamu harus lihat ini, jadi ada pelamar yang diundang wawancara kerja, tapi dia nggak bisa hadir karena ada nikahan keluarga. Pas ditanya acaranya tanggal berapa, kamu tahu dia balas apa? Dia kasih rundown dong, dan bilang dia harus datang karena sepupunya bukan orang sembarangan. Nggak apa-apa sih, tapi sebenarnya kan lebih enak kalau to the point. Sini aku ajarin kalau misalnya kamu mau reschedule wawancara kerja ya. Pertama, ucapkan terima kasih dan bilang kamu tuh pengen untuk ikut proses seleksi kerja. Baru sampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir karena apa. Lalu kamu bisa propose tanggal pengganti penjadwalan wawancara kerja. Banyak banget ya komen kayak gini. Padahal kita semua tuh punya loh akses orang dalam. Hah? Maksudnya gimana? Misal, kamu mau kerja di BUMN ini, lulusan dari sini, kamu bisa manfaatin jaringan alumni. Kamu ke LinkedIn, cari perusahaannya, terus ke people. Ada yang satu alma mater. Ya udah tinggal connect dan kirim pesan personal pas connect kayak gini. Disclaimer. Pas approach, jangan langsung minta kerjaan. Kamu pakai cara ini untuk dapat insight tentang perusahaan, plus tips and trick melamar ke sana. Cara jawab ngeles pas interview BUMN. Kalau kamu Ditanya bahasa Inggris, nggak tahu jawabannya. nggak bisa bahasa Inggris. I am, Thank you for the question, ma'am. I will try to answer, but I'm sorry if my English is not that good. If I stumble, I will try to answer it in bahasa. Is that okay? Masih SMA atau SMK, mau nyambi kerja atau magang? Pas wawancara ditanya, coba perkenalkan diri kamu. Jawabnya gimana ya? Ini dia caranya. Selamat pagi, nama saya Vina, berdomisili di Jakarta. Saya lulusan SMA jurusan B. Selain sekolah, saya suka membantu orang tua mengelola usaha kecil-kecilan. Dan saya juga tergabung dalam organisasi OSIS. Hal inilah yang memberi ketertarikan saya untuk memilih bidang bisnis dan administrasi menjadi pilihan karir saya. Terima kasih. Vin, tolong lihat laporan ini ya. Abis itu tolong cek file yang ini ya. Jangan lupa juga bahan presentasi ini. Dan habis ini kamu ikut saya meeting ya. Aduh. Kamu pernah udah kewalahan banyak kerjaan tapi tetap ditambah kerjaan baru sama bos? Ini yang harus kamu lakukan. Oke mbak, tapi karena ini ada beberapa hal yang harus saya kerjakan, izin apa bisa dikasih tahu yang mana yang paling urgent biar saya bisa atur kembali prioritisasinya. Semuanya urgent. Oh, kalau misalnya semuanya urgent, berarti saya minta teman departemen saya untuk bisa bantu juga ya mbak. Oke. Prospek kerja BUMN untuk jurusan ini. Let's go! Ini yang pertama adalah Taman Wisata Candi atau TWC. Teman-teman pasti nggak banyak yang tahu kan kalau Candi Prambanan dan Candi Borobudur itu dimanage sama BUMN loh. Namanya Taman Wisata Candi atau TWC. Yang kedua, Hotel Indonesia Natur. Seperti namanya, BUMN yang berdiri pada tahun 1962 ini punya 14 unit hotel dan resort yang tersebar di Jawa, Bali, dan Sumatera. Yang ketiga, Indonesia Tourism Destination Corporation atau ITDC. Kamu pasti tahu Nusa Dua kan? Nah, wilayah itu dimanage sama ITDC. BUMN ini juga berperan penting dalam pengembangan Mandalika dan sirkuit MotoGP pertama di Indonesia. Abis ini bahas jurusan apa lagi ya? Contekan, interview BUMN bahasa Inggris. Let's go! Okay, next questions. What is your weakness? I don't have any. What is your weakness? I'm naturally shy. From high school and into my early career, it prevented me from speaking up. I knew I had to improve this so that I can confidently share my ideas. And so I joined public speaking class. It's fun and has really helped me overcome my shyness. I learned practical skills around leading discussions and sharing diverse perspectives. Tips CV biar keterima BUMN. Let's go! Siapa yang masih nulis pengalaman kerja di CV kayak gini? Coba deh, mulai sekarang diganti. Daripada nulis pengalaman hanya secara deskriptif, bisa ditulis kayak gini. Awali deskripsi kerjaan dengan action verb, gambarkan hasil kerjaan secara kualitas dan kuantitas. Contoh pertama, contoh kedua. Lebih oke kan? Follow for more! Kamu tahu nggak sih kalau ada ratusan CV yang masuk, sistem ATS hanya ngambil top 25%-nya, berarti ada 75% CV yang ditolak. Terus gimana ya buat CV-nya biar lolos? Caranya, isi CV yang kamu buat harus mengandung kata kunci yang sesuai sama posisi yang dilamar. Misal gini, kamu mau ngelamar di BUMN ini, lalu kan ada persyaratannya. Biar CV-nya ATS friendly, kamu bisa copy persyaratannya dan masuk ke situs ini. Disalin, dan ini deh muncul keyword atau kata kunci yang penting buat posisi tersebut. Terus kata kunci ini bisa kamu susun dan masukin ke CV sesuai
sesuai pengalaman dan kompetensi kamu. Contohnya jadi kayak gini deh, semangat! Fresh graduate, nggak ada pengalaman, nggak ada prestasi, dan nggak aktif. Tapi mau ngelamar kerjaan nggak sesuai sama jurusan. Gimana CV-nya? Gini. Misal kayak aku, kuliah pertanian tapi mau ngelamar kerja bidang komunikasi. Nah, coba inget-inget waktu kuliah pernah belajar apa? Ternyata ada mata kuliah ini yang cukup relevan. Pernah bikin tugas pengembangan model komunikasi pertanian. Terus kamu bisa tulis pengalaman tersebut memperhatikan hal ini. Dan jadinya kayak gini deh. Ini ada contoh yang lain. Semangat! Kamu jago nulis CV bahasa Inggris kayak mahasiswa Harvard. Ini contekannya biar CV kamu nggak kalah sama Maudy Ayunda. Nih, kamu buka Google, ketik OCS resume. Klik yang paling atas, lalu kamu scroll, klik yang link ketiga, dan tada! Ini dia PDF contekannya. Ini oke banget, selain ngasih tips nulis CV bahasa Inggris, juga ngasih tahu kata-kata apa aja dong yang bisa kamu pakai pas bikin CV. Terus ada contoh studi kasus sama contekannya pula. Ada template CV yang bisa langsung kamu pakai sampai cover letter. Amazing! CV biar keterima BUMN. Let's go! Kamu masih bingung gak sih gimana cara bikin deskripsi singkat di CV kayak gini? Gini, yang pertama kamu bisa cek lowongan yang ingin kamu lamar. Kita ambil contoh loker BNI ini ya. Ini ada beberapa skill pentingnya. Lalu kamu hubungkan skill itu di summary CV. Ini contoh buat yang berpengalaman. Bisa juga dibuat pakai bahasa Inggris. Dan buat yang fresh graduate, bisa di-highlight skill dan aktivitas selama kuliah. Cara jawab ngeles pas interview BUMN. Kalau kamu Telat datang. aduh Pak, itu saya naik ojek saja. Mohon maaf atas keterlambatan saya Bapak Ibu. Saya tahu wawancara ini penting dan apa yang saya lakukan kurang berkenan. Terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu untuk menunggu. Gak tahu jawabannya. Oh, nggak tahu Bu. Wah, pertanyaannya bagus Bapak Ibu. Tapi mohon izin, apa boleh saya mohon waktu untuk bisa memikirkan jawaban yang tepat sambil kita bahas pertanyaan yang lain. Nanti setelahnya kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Kalau dilihat dari CV, kamu kuliah lulusnya lama ya? Kenapa? Ayo, kalau ditanya kayak gitu, jawab apa ya? Gini, coba jawab jujur, tanggung jawab sama pilihan kamu, jelasin hal positif yang didapat, dan relevansinya sama posisi yang dilamar. Contohnya, betul Bu, di semester akhir proses skripsi saya membutuhkan pengumpulan data lebih detail dan penelitian yang lebih lama. Sehingga saya memutuskan untuk menambah 1 semester lagi agar skripsi yang saya buat hasilnya bisa maksimal. Selama proses itu saya pun banyak belajar mengenai manajemen waktu dan goal setting. Saya juga mengisi waktu dengan banyak mengikuti kelas pelatihan online. Alhasil saya lulus dengan predikat baik dan memiliki kemampuan lebih untuk bisa berkontribusi maksimal untuk posisi ini. Kalau pas interview ditanya, kontribusi apa yang bisa kamu beri ke perusahaan? Jawab apa ya? Gini. Saya akan berikan yang terbaik, Bu. Yang bisa saya kasih? Emang perusahaan bisa kasih apa saya? Daripada kayak tadi, kamu bisa jawab pakai cara konteks, action, result. Contohnya, saya orangnya optimis dan gigih untuk menemukan solusi atas sebuah masalah. Misal saat ketemu kesulitan saat membuat skripsi, saya coba untuk persisten untuk menemukan solusi kreatif hingga mendapat nilai terbaik. Dengan prinsip ini, saya akan bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan dalam pengembangan iklim kerja yang positif. Hah? Mau bikin CV pakai HP? Ini dia caranya. Step 1. Buka notes HP, tulis data diri, pengalaman, pendidikan, dan kemampuan kamu. Step 2. Buka web browser, masuk ke Canva. Setelah login atau sign up, kamu cari resume dan pilih layout CV yang sederhana kayak gini. Step 3. Sesuai layoutnya, bisa juga kamu masukin foto kayak gini. Terus copy paste deh apa yang sudah kamu tulis di notes ke CV. Step 4. Kalau udah selesai, tinggal klik icon di atas, download jadi PDF, selesai deh. Cara cepat, bikin CV pakai HP. Let's go! Step 1. Buka browser, masuk ke Cake Resume. Step 2. Daftar pakai email kamu, terus pilih pencari kerja. Abis itu pilih template CV-nya. Ini banyak banget pilihannya, mulai yang simple sampai berwarna. Step 3. Isi data diri kamu, kayak pengalaman, pendidikan, skill, sampai deskripsi diri. Step 4. Kalau udah, bisa klik preview. Gak usah repot atur-atur layout, ini langsung jadi. Tinggal save sebagai PDF, dan tada! Ini dia CV keren buat ngelamar kerja. Kak, bikin body email buat lamaran kerja gimana sih yang efektif? Gini. Karena kamu kirim lamaran via email, pastikan subjek emailnya lengkap kayak gini ya. Paragraf pertama mulai dengan salam dan sebutkan identitas diri. Selanjutnya, kamu tulis deskripsi singkat diri kamu atau alasan melamar di posisi yang kamu tuju. Terakhir, kamu tutup dengan melampirkan apa saja yang dikirim sebagai dokumen pendukung kerja. Dan jangan lupa tulis juga kontak kamu yang bisa dihubungi. Mau bikin surat lamaran pakai HP? Ini dia caranya. Step 1. Buka notes, coba tulis dulu draft suratnya. Tulis identitas diri, jabarin tentang skill kamu, alasan melamar, dan penutup. Step 2. Kamu bisa download aplikasi Microsoft Word atau WPS.
Step 3, buka aplikasi. Untuk Microsoft Word, kamu harus login dulu. Kalau udah, tinggal klik New Document. Kalau WPS, kamu bisa langsung buat dokumen baru. Step 4, copy paste draft surat tadi. Kamu bisa sesuaiin layout, ketebalan font, jenis tulisan, dan margin kayak gini kalau di Word. Dan ini tampilan WPS. Step 5, kalau udah, tinggal di-save dulu. Caranya hampir sama untuk dua aplikasi ini. Ekspor dalam bentuk PDF, dan jadi deh!